Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai analisis daya dukung fondasi dangkal. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu Gisa Nur Putri dengan NPM 003, Immanuel Arwan dengan NPM 030, Farhan Ali Akbar dengan NPM 052, dan Aldo Fauzan dengan NPM 068. Yang pertama, di sini kami mengolah data A1, kami memiliki data index properties, Atterberg limits, jenis tanah, analisis saringan, triaksial, sisi, dan juga CV-nya. Nah, di sini sebelum kami melanjutkan perhitungan, kami merubah terlebih dahulu satuan dari gamma dan juga kohesinya. Untuk gamma, kami mengubah menjadi kilogram per meter persegi dengan mengalikannya ke 9,8067, dan untuk kohesi kami mengubahnya menjadi kilonewton per meter persegi dengan mengalikannya dengan 0,0098 dikali 10 pangkat 4. Untuk mendapatkan daya dukung tanahnya, kami yang pertama menggunakan metode Terzaghi. Nah, dikarenakan sudut geser dalamnya itu sebesar 8,75 derajat, juga berdasarkan klasifikasi UCS, material tanahnya ini itu berupa silt dengan plastisitas rendah dengan nilai indeks plastisitas yang menunjukkan plastisitas rendah. Maka digunakan rumus general shear failure, yaitu Q ultimate sama dengan C dikali NC ditambah DF dikali gamma dikali NQ ditambah 0,5 dikali gamma dikali B dikali N gamma. Dari data yang telah kami dapatkan tadi, kami memasukkannya ke dalam rumus Q ultimate. Untuk fondasi berbentuk persegi atau budir sangkar, kami mengasumsikan lebarnya itu sebesar 1 meter dan juga panjangnya sebesar 1 meter, sehingga didapatkan rumus 1,3 dikali kohesi dikali NC ditambah DF yang merupakan kedalaman dikali gamma dikali NQ ditambah 0,4 dikali gamma dikali lebar dan juga dikali N gamma, sehingga dihasilkan besar Q ultimate sebesar 319,95 ton per meter persegi. Lalu untuk bentuk fondasi yang memanjang didapatkan nilai Q ultimate sebesar 261,319 ton per meter persegi, dan untuk fondasi yang melingkar diameternya dianggap 1 didapatkan nilai Q ultimate sebesar 318,39 ton per meter persegi. Setelah menghitung Q ultimate, kami menghitung beban izin yang boleh diberikan pada fondasi. Ini tuh harus memperhatikan faktor keamanan sebagai pembagi dari nilai beban atas ultimate yang diperoleh. Nilai Fs di sini dianggap 3. Nah, bentuk fondasi persegi didapatkan nilai QA dengan rumus Q ultimate dibagi Fs, yaitu 106,65 ton per meter persegi. Lalu untuk fondasi berbentuk memanjang didapatkan nilai QA 87,106 ton per meter persegi, dan untuk bentuk fondasi melingkar didapatkan nilai QA 106,13 ton per meter persegi. Di sini saya akan menjelaskan data A1 menggunakan metode Meyerhof dalam penentuan Q ultimate dan QA dari data tersebut. Nah, pada metode Meyerhof sendiri menggunakan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Q ultimate, nilai dari Q ultimate itu sendiri. Salah satunya adalah nilai kohesif, nilai N, nilai S, nilai D, nilai I, nilai gamma atau bobot isi. Nah, di sini ada yang sedikit membedakan dari metode Terzaghi. Di sini ada faktor S, D, dan I. Nah, untuk faktor S sendiri itu metode Meyerhof mempertimbangkan bentuk dari pondasinya, kemudian dalam yaitu depth, dan kemudian I atau inklinasi atau kemiringan dari fondasi yang akan ada di dalam tanah. Nah, untuk dari data yang sudah dijelaskan di metode Terzaghi sebelumnya, dari nilai surut geser dalam yang sebesar 8,75, maka didapatkan nilai dari NC, NQ, N gamanya itu adalah 7,89, 2,2, dan 0,25. Itu didapat dari tabel Meyerhof yang sedikit berbeda dari tabel dari Terzaghi. Kami menganggap beban yang ada pada A1 itu adalah merupakan vertikal gitu. Jadi faktor inklinasi itu sama dengan 1 atau 1 pada setiap kondisi, atau IC sama dengan IQ sama dengan I gamma sama dengan 1 gitu. Kemudian setelah dihitung, maka dapat Q ultimate-nya sama dengan 401,6625 ton per meter kuadrat. Nah, kemudian untuk menghitung QA sendiri itu, kami menganggap faktor kestabilan dari pondasi itu merupakan 3 gitu. Jadi untuk QA sendiri merupakan Q ultimate dibagi 3 atau dibagi Fs. Jadi QA yang kami dapatkan dari metode Meyerhof di A1 sama dengan 200,8312 ton per meter kuadrat. Saya akan menjelaskan untuk analisis daya dukung fondasi dangkal
Untuk data A2, berikut tertera data dari indeks properties, data attribute limits, data analisa saringan, dan data triaksial. Untuk konversi satuannya, gamma diubah menjadi kilogram per meter persegi dari 1,626 menjadi 15,95 kilogram per meter persegi. Untuk kohesi diubah dari kilogram per sentimeter persegi menjadi kn per meter persegi dari 0,23 menjadi 22,54. Berikut analisis daya dukung berdasarkan metode Terzaghi. Dikarenakan sudut geser dalamnya sebesar 8,75 dan klasifikasi UCS material tanah berupa silt plastisitas rendah dan indeks plastisitas yang menunjukkan plastisitas rendah, maka digunakan rumus local shear failure. Untuk rumusnya sendiri adalah yang tertera berikut, yaitu kohesi aksen dikali N aksen C tambah kedalaman fondasi kali gamma kali N aksen Q ditambah gamma dikali lebar fondasi dikali N aksen gamma. Nah, dikarenakan lebar fondasi diasumsikan sebesar 1 meter dan lebar 1 meter, sehingga fondasi untuk yang bentuk persegi diperoleh nilai Q ultimate sebagai berikut. Nilai Q ultimate untuk yang persegi adalah 314,197 ton per meter persegi. Untuk Q ultimate bentuk fondasi yang memanjang hasilnya adalah 258,67 ton per meter persegi. Sedangkan untuk Q ultimate untuk fondasi yang melingkar hasilnya adalah 318,8 ton per meter persegi. Nah, dalam menghitung beban izin atau allowable yang boleh diberikan pada fondasi harus memperhatikan faktor keamanannya juga. Untuk nilai faktor keamanan di sini dianggap 3. Untuk bentuk fondasi persegi didapatkan nilai Q ultimate yang mana rumusnya adalah Q ultimate dibagi faktor keamanan adalah 104,99. Nah, untuk fondasi yang memanjang hasilnya adalah 86,22, sedangkan untuk yang fondasi melingkar hasilnya adalah 106,27. Saya akan menjelaskan dari data A2 mengenai metode Meyerhof. Dari nilai sudut geser dalam didapatkan nilai NC, dan N gamma adalah sebesar untuk NC-nya 7,92, untuk NC-nya 2,25, dan N gamma-nya 0,28. Pada metode Meyerhof mempertimbangkan faktor bentuk atau shape, kedalaman atau depth, dan kemiringan atau inclination, yang nilainya bisa didapatkan melalui formula di samping. Masuk ke rumus Q ulti-nya sama dengan C dikali NC dikali SC dikali DC ditambah DF dikali gamma dikali NQ dikali SI dikali DI ditambah 0,5 kali gamma dikali B dikali N gamma dikali gamma ditambah D didapatkan di 644,54. Lalu dari Q ulti dibagi SF-nya didapatkan 21,484 dari perbandingan data A1 dengan A2 juga dari metode Terzaghi dan metode Meyerhof. Dari data A1 pada pondasi persegi Q ulti Terzaghi didapatkan 319,95, untuk QI-nya 106,65. Lalu dari metode Meyerhof Q ulti-nya pada pondasi persegi didapatkan 401,662, untuk QI-nya didapatkan 200,831. Lalu untuk pondasi memanjang di metode Terzaghi didapatkan 261,31, untuk Q ulti-nya, untuk QI-nya 87,106. Lalu pada pondasi melingkar Q ulti-nya 318,39, lalu QI-nya 106,13. Data A2-nya dari pondasi perseginya Q ulti-nya 314,197, untuk QI-nya 104,99. Lalu Q ulti dari metode Meyerhof 644,54 dan QI-nya 214,84. Lalu pondasi memanjang 258,67, untuk Q ulti-nya
untuk QA-nya 86,22 dari metode Terzaghi. Lanjut dari metode Terzaghi lagi, dari fondasi melingkar, QT-nya 318,8, lalu QA-nya 106,27. Hot dari perbandingan sini, QULT dan QA dari metode Merhoff lebih besar dibanding metode Terzaghi. Nah, perbandingannya lagi, pada metode Terzaghi, perhitungan QULT menggunakan NC, gamma yang merupakan faktor kapasitas daya dukung tanpa satuan atau non-dimensional yang didapatkan dari nilai sudut geser dalam tanah. Pada metode Meyerhoff masih menerapkan dasar dari teori Terzaghi, akan tetapi Meyerhoff menyusun formula baru untuk 3 faktor daya dukung. Terdapat pula parameter tambahan untuk menentukan nilai QULT, yaitu faktor bentuk S sama dengan shape, kedalaman D atau depth, dan sudut beban. Lalu setelah melakukan perhitungan dengan menggunakan metode Terzaghi lebih sederhana dan memiliki nilai yang sedikit lebih besar daripada Meyerhoff yang dimana mempertimbangkan faktor lainnya. Untuk rekomendasi sendiri, ditinjau dari litologi tanahnya menurut USGS, sampel A1 tergolong kepada ML dan sampel A2 tergolong pada MH atau moderately wetter zone. Pada keterangan pada SNI tersebut dicantumkan bahwa tanah jenis MH tersebut tidak cocok sebagai material timbunan sehingga tidak direkomendasikan untuk bangunan. Pada hasil perhitungan data A1 dan A2, nilai Q ultimate pada semua jenis fondasi memiliki nilai yang lebih besar dari QA, sehingga bangunan direkomendasikan dalam fondasi persegi, memanjang maupun melingkar. Seperti itu. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.